Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya kembali menjawab salah satu komentar di postingan video saya teman-teman ya. Dia berkomentar menanyakan bagaimana cara merawat ayam dari umur 1 hari sampai besar itu supaya sedikit yang mati ayamnya teman-teman. Oke. Jadi kali ini saya tidak hanya menjawab komentar tersebut, tapi saya akan menceritakan. Nah, saya akan bersharing-sharing bagaimana cara saya beternak di kandang saya, teman-teman ya. Mantap men. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, dari pertama kita akan mulai dari pertama sekali teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, pertama sekali kita akan mulai dari biangnya ya teman-teman ya, atau pacekannya atau material breedingnya teman-teman. Nah, yang pertama itu untuk betina teman-teman ya. Jadi untuk betina sebelum bertelur, masa kawin itu saya untuk perawatan betina saya hanya menggunakan breeder AD saja teman-teman ya, dan juga pejantannya. Nah, untuk pejantannya itu ada tambahan yaitu vitamin Suprapit teman-teman. Jadi Suprapit ini adalah vitamin untuk manusia teman-teman ya. Tapi saya berikan ke pejantan saya teman-teman supaya dia tidak drop ketika kawin dengan banyak betina teman-teman. Nah, itu yang saya lakukan untuk material saya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke betina teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan membeberkan semuanya cara saya beternak dari awal teman-teman. Oke, kita lanjut ke betina teman-teman. Nah, untuk betina yang sudah bertelur, saya tidak langsung memasukkan telur-telur betina itu ke dalam inkubator teman-teman. Jadi saya biarkan telur-telur betina itu dierami oleh indukannya teman-teman ya, kurang lebih selama 2 minggu teman-teman. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Agar saya tahu telur-telur yang akan saya masukkan ke dalam inkubator itu sudah ada embrionya atau tidak teman-teman ya, supaya saya tidak rugi memasukkan telur ke dalam inkubator ya teman-teman ya ketika saya teropong menggunakan senter. Jadi disitulah kita memastikan telur itu fertil atau tidaknya teman-teman ya. Jadi karena saya tidak menggunakan hygrometer untuk mengecek suhu kelembaban pada mesin tetas, jadi saya melakukan metode tersebut teman-teman. Saya biarkan telur itu dierami oleh indukannya selama 2 minggu atau sampai 18 hari, baru saya masukkan ke dalam inkubator teman-teman. Nah, dengan cara seperti itu 99% pasti menetas telurnya ya teman-teman ya. Mantap men. Oke, jadi pesan saya untuk teman-teman lebih baik tidak menggunakan mesin tetas teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena menggunakan mesin tetas itu sangat ribet sekali teman-teman. Kita harus selalu memperhatikan suhu, memperhatikan kondisi mesin tetas teman-teman. Kita harus selalu standby untuk melihat kondisi mesin tetas itu teman-teman. Nah, kalau kita biarkan telur-telur itu dierami oleh indukannya, jadi kita tidak perlu lagi standby, tidak perlu lagi setiap hari memperhatikan telur-telur itu teman-teman, karena sudah dierami oleh indukannya dan sudah pasti menetas ya teman-teman ya kalau dierami oleh indukannya teman-teman. Nah, jadi itu saran saya untuk teman-teman, lebih baik menggunakan alami ya teman-teman, biarkan dierami oleh indukannya teman-teman. Karena kalau kita menggunakan mesin tetas itu ribet sekali teman-teman. Ketika ayam sudah menetas, kita harus mematikan motornya, kalau tidak mau dilindas ayamnya teman-teman ya. Nah, pada saat itu juga kita harus manual memutar-mutar telurnya teman-teman, supaya telur ayam itu terus diputar-putar. Nah, seperti itu, agak ribet ya teman-teman ya. Tapi kita harus selalu standby mesin tetas di kandang teman-teman. Kenapa seperti itu? Ketika telur-telur yang dibiarkan dierami oleh indukannya, misalnya kita punya telur 10 butir. Nah, sedangkan yang sudah menetas baru 5 butir teman-teman ya. Jadi sisanya itu masih 5 butir, sedangkan betinanya sudah turun dengan anak-anak ayamnya teman-teman. Nah, yang 5 butir ini tidak mau lagi dirami oleh betinanya. Nah, pada saat itulah kita menggunakan inkubator atau mesin tetas itu buat teman-teman. Jadi telur-telur yang tidak dirami itu padahal masih ada anaknya masih hidup kelejang-kelejing, kita masukkan ke dalam inkubator teman-teman. Jadi untuk telur-telur itu tidak ada yang terbuang sia-sia teman-teman ya. Jadi itulah keuntungan kalau kita punya mesin tetas atau inkubator di kandang teman-teman. Jadi saran saya hanya lebih baik menggunakan dieram alami saja oleh indukannya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ketika ayam sudah menetas di inkubator, jadi karena saya menggunakan inkubator, nah untuk ayam yang masih sudah menetas itu saya tidak langsung keluarkan dan dipindahkan ke box teman-teman. Kenapa seperti itu? Agar tulangan ayam itu
menjadi lebih kuat dulu teman-teman ya, supaya ayam itu bisa berdiri dulu dan juga bulu-bulunya kering teman-teman. Nah setelah 3 hari di dalam mesin tetas baru saya keluarkan dan saya masukkan ke dalam box teman-teman. Nah untuk boxnya itu diusahakan harus tertutup teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak ayam seperti ini apalagi penetasan menggunakan inkubator sangat rentan sekali terkena virus atau penyakit ya teman-teman ya. Jadi diusahakan untuk box ayam itu harus tertutup belakang, samping, di atasnya harus tertutup teman-teman. Kita kasih rongga udara sedikit saja ya teman-teman ya, supaya ayam itu bisa bernapas. Mantap men. Nah untuk vaksin yang saya gunakan pada saat ayam berusia 5 hari sampai 1 minggu ya teman-teman ya. Jadi vaksin yang saya gunakan adalah vaksin NDIB teman-teman. Jadi untuk vaksin itu biasanya diteteskan di mulut atau di matanya teman-teman. Dan untuk vitamin saya gunakan Vitral teman-teman. Jadi penggunaan Vitral ini saya gunakan setiap minggu ya teman-teman ya, untuk anak-anak ayam dari usia 0 sampai 4 bulan teman-teman. Saya gunakan Vitral teman-teman. Nah bang, kalau pakannya itu abang pakai apa bang? Nah jadi sekarang saya akan jawab ya teman-teman ya. Untuk pakan yang saya berikan dari usia ayam 0 sampai 5 bulan saya gunakan 592 ya teman-teman ya. Jadi untuk pakan itu dari usia 0 sampai 2 bulan saya tidak berikan pakan basah teman-teman, karena di usia ayam-ayam itu ayam masih rentan sekali terkena penyakit teman-teman. Jadi di usia 0 sampai 2 bulan saya tidak pernah memberikan pakan basah teman-teman, seperti itu. Nah ketika ayam sudah beranjak ke usia 2 bulan baru saya pindahkan ke kandang yang lebih besar teman-teman ya. Jadi untuk kandang yang saya gunakan sudah alasnya itu diisi pasir teman-teman, supaya ayam-ayam itu bisa mekipu teman-teman ya. Kalau di sini mekipu bahasanya, mantap men ya. Dia bisa berlari-lari supaya otot-ototnya itu dapat bergerak teman-teman ya, dan tulangannya lebih kuat teman-teman. Mantap men. Nah untuk di usia 2 bulan seperti yang saya bilang tadi, saya tidak memberikan pakan basah teman-teman. Oke, setelah itu ayam beranjak ke usia 3 bulan teman-teman. Nah di usia 3 bulan ini saya baru memberikan vaksin NDAI teman-teman ya. Jadi yang pertama baru menetas usia 1 minggu saya berikan NDIB. Di usia 3 bulan saya berikan NDAI teman-teman. Mantap men. Jadi vaksin kembali itu saya lakukan setiap 3 bulan sekali teman-teman. Nah di usia 3 bulan ini ayam-ayam yang ada di kandang saya sudah saya umbar teman-teman ya. Dan untuk pakannya, untuk pagi hari saya berikan pakan basah 592 dan jagung saya basahkan. Untuk sorenya saya kasih kering teman-teman. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Nah ketika kita sudah mengumbar ayam-ayam yang berusia 3 bulan, disinilah kita akan mulai akan berperang dengan virus-virus yang ada di luar teman-teman ya. Karena ayam ini masih kecil, masih 3 bulan, masih rentan, dan kita sudah umbar pada saat musim hujan, pada saat musim panas, pasti anak ayam itu banyak yang sakit teman-teman. Apalagi yang diumbar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, saya selalu membersihkan kandang ya teman-teman ya. Setiap hari saya menyapu, membersihkan kotor-kotoran ayam itu teman-teman. Karena penyakit yang datang itu tidak lain diakibatkan karena kotorannya sendiri teman-teman ya. Dari tempat pakan saya bersihkan setiap minggu, dan halaman kandang ini saya sapu setiap hari teman-teman ya, pagi dan sore. Jadi itu yang saya lakukan setiap hari supaya ayam-ayam saya terhindar dari virus dan penyakit teman-teman ya. Mantap men. Nah setelah itu ayam sudah beranjak ke usia 4 bulan teman-teman. Nah di usia 4 bulan ini saya mulai memasukkan ayam saya ke dalam kandang flying pen teman-teman. Mantap men. Karena selama usia 3 bulan sampai 4 bulan itu ayam sudah cukup sepertinya diumbar ya teman-teman ya, dan tulangannya sudah semakin kuat ya teman-teman ya. Baru saya masukkan ke dalam kandang flying pen teman-teman. Nah untuk pakannya masih sama ya teman-teman ya, sampai usia ayam itu 7 bulan baru saya kasih 594 dan jagung teman-teman. Mantap men. Oke, setelah dimasukkan ke dalam flying pan, tidak lupa kita harus selalu membersihkan kotor-kotoran ayam yang ada di flying pan tersebut teman-teman. Dari pagi-pagi saya menyapu kotoran yang ada di flying pan. Kalau tidak bisa setiap hari, minimal setiap minggu ya teman-teman ya, supaya kotor-kotoran itu tidak menimbulkan bibit penyakit untuk ayam tersebut teman-teman. Mantap men. Nah di usia ayam seperti ini, dari usia 3 bulan sampai
Pokoknya dari usia 7 bulan ke bawah itu kita tidak boleh memandikan ayam teman-teman. Kenapa seperti itu? Ketika kita memandikan ayam di usia di bawah 7 bulan itu dapat menghambat pertumbuhan ayam teman-teman. Nanti ayam kita akan menjadi cebol teman-teman, atau kecil ya teman-teman ya. Kalau tidak percaya tanya saja Kak Gem supaya paham. Mantap men. Nah, sekeleng. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di usia ayam meranjak ke 5 bulan biasanya peternak-peternak itu mengikat ayamnya teman-teman, supaya tulangan ayamnya kembali lebih kuat dan otot-ototnya terbentuk teman-teman ya. Karena saya tidak punya kandang ikat, jadi untuk ayam yang berusia 5 bulan saya tetapkan di kandang flying pen teman-teman, dengan syarat saya setiap hari, kalau minimal tidak bisa setiap hari, minimal setiap minggu saya jemur ayamnya teman-teman. Saya kasih mekipu di tanahnya teman-teman, supaya tulangannya lebih kuat dan juga otot-ototnya terbentuk teman-teman ya. Mantap men. Nah, setelah itu ayam beranjak ke usia 6 bulan teman-teman. Nah, pada saat usia 6 bulan inilah saya mulai mempermak ayam-ayam saya teman-teman, kalau ingin mempermak ayam teman-teman ya. Nah, untuk permakan ayam itu kan biasanya 1 bulan sudah sembuh teman-teman ya. Nah, ketika saya mempermak ayam di usia 6 bulan, otomatis kan di usia 7 bulan ayam itu sudah sembuh dari luka akibat dipermak teman-teman ya. Nah, pada saat itulah saya memandikan ayam-ayam saya teman-teman dan dijemur. Nah, untuk jam memandikan ayam dan menjemur ayam itu biasanya paling bagus jam 9 pagi ya teman-teman ya, sampai jam 10 pagi teman-teman, seperti itu. Nah, selesai dimandikan saya kembali masukkan ke dalam flying pen teman-teman. Mantap men. Nah, di usia ayam-ayam 7 bulan ke atas itu saya mulai puasakan setiap Sabtu teman-teman. Jadi dari Sabtu pagi sampai Sabtu sore ayamnya saya tidak kasih makan teman-teman, supaya kotoran-kotoran sisa-sisa pakan di dalam tembolok itu menjadi bersih ya teman-temannya. Jadi dari pagi sampai sore itu saya kasih pakan air saja teman-teman, bukan pakan maksudnya teman-teman ya. Jadi di minggu pagi atau minggu sore baru saya kasih pakan ayamnya teman-teman. Nah, itu dapat menyebabkan juga ayam nafsu makannya itu bertambah teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Itu sangat bagus sekali untuk ayam-ayam yang berusia di atas 7 bulan teman-teman. Mantap men. Nah, Astungkare untuk sekarang, dari awal saya beternak sampai sekarang belum ada ayam saya yang mati diakibatkan penyakit teman-teman. Ini saya berkata jujur karena saya mengutamakan sekali kebersihan di kandang saya teman-teman ya. Dulu saya pernah mengalami ayam saya semuanya sakit akibat senot. Itu semua sampai indukan, pejantan semua sakit teman-teman ya. Karena saya kurang sekali mengutamakan kebersihan teman-teman. Setelah itu saya obati, akhirnya semua ayamnya sembuh. Nah, dari sejak itu saya selalu mengutamakan kebersihan kandang teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jangan bermalas-malasan untuk membersihkan kandang teman-teman ya. Jadi itulah kunci dari ayam-ayam kita agar tetap selamat dan sehat teman-teman ya. Jadi kebersihan kandang teman-teman. Mantap men. Jadi itulah kisah saya hari ini. Semoga semuanya paham dengan cerita saya. Kalau tidak paham tanya Kak Gem, cari saja Kak Gem. Mantap men. Aduh, kenjel bungu tim peti nang keleng.